Allah butuh terus untuk mengemis, bertadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan memberikan sabar ketetapan hati di dalam perjalanan ilmu dan perjalanan siratal mustaqim. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah mau atau di penghujung kitab Adab Talabul Ilm. Di mana kita dari awal mempelajari tentang adab-adab yang harus kita punya di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab menuntut ilmu yang para ulama mempunyai ihtimam, mempunyai perhatian yang sangat luar biasa terhadap permasalahan adab ini. Karena orang yang mempraktekkan adab di dalam menuntut ilmu dan berusaha untuk mengamalkannya, dia akan meraih yang namanya ketakwaan kepada Allah. Dia akan meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang tersebut di dalam perjalanannya menuju Allah. Seseorang ketika sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Allah yang akan memberikan ilmu ke dalam hatinya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengajari kalian semua. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Seandainya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, Allah senantiasa akan menjadikan bagi kita semua furqan, yaitu ilmu, agar kita bisa membedakan mana al-haq dan mana yang batil. Kapan itu bisa seperti itu? Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di awal-awal mempelajari tentang masalah adab thalabatul ilmi, di mana semua mengarah agar kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Semua mengarah agar kita membenarkan hati kita. Semua mengarah agar kita mempunyai pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak lepas agar kita mencapai derajat taqwa, agar kita mencapai derajat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan supaya kita sampai ke derajat al-ihsan, yaitu derajat yang paling tinggi di dalam Islam, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah, maka seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Engkau melihat dengan hati karena engkau mengenal dengan nama-nama Allah, engkau mengenal sifat-sifat Allah, dan engkau mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau enggak bisa sampai derajat itu, fa innahu yaraka, yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melihat engkau. Semua adab di dalam menuntut ilmu, khususnya adab terhadap diri sendiri, mengantarkan kita untuk kita mencapai darajatul taqwa dan mengantarkan kita untuk kita mencapai darajatul ihsan. Begitu pula adab-adab, baik adab di dalam majelis, adab bersama kita, adab bersama guru, semua mengantarkan kita agar kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Kita mendapatkan barokah dari ilmu itu tersebut, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi ilmu yang kita butuhkan adalah merupakan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bisa membenarkan hati kita, bisa membenarkan perbuatan kita, bisa mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala,
dan membenarkan cara berpikir kita. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pertemuan kita yang terakhir membahas tentang masalah adab talabatul ilmi. Karena alhamdulillah kita sudah berada di ujung kita. Sudah enggak terasa berapa bulan kita belajar? Berapa bulan Pak belajar? 6 bulan ada kurang. Sebelum Ramadan ya. Iya. 6 bulan kurang sedikit. Alhamdulillah kita sudah mau menyelesaikan adab di dalam menuntut ilmu. Tetapi tujuan kita bukan hanya sekedar selesai dari kitab. Tujuan kita bagaimana, apakah kita bisa mengamalkan isi dari apa yang kita pelajari. Tujuan kita, apakah ilmu yang selama ini kita pelajari itu bisa bermanfaat buat diri kita. Memperbaiki adab kita di dalam perjalanan ilmu, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus betul-betul kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di minggu yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu, yaitu hasad. Bagaimana hasad ini adalah merupakan sebuah penyakit yang harus betul-betul dijauhi oleh para penuntut ilmu. Dan yang sekarang yang harus dikosongkan atau dijauhi oleh para penuntut ilmu ketika dia di dalam perjalanan ilmu, al-ifta'u bighairi ilm, yaitu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu adalah merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Terkadang ini adalah merupakan penyakit dari para penuntut ilmu, di mana para penuntut ilmu ketika baru masuk di dunia ilmu seakan-akan dia mengetahui sesuatu yang sangat banyak. Seakan-akan dia mengetahui ilmu yang baru, sehingga akhirnya dia dengan mudahnya dia berkata tentang Allah tanpa dia melihat dalil-dalil yang lain. Karena hanya modal semangat yang ada di dalam dada, akhirnya sangat mudah untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul dijauhi oleh para penuntut ilmu. Hendaknya para penuntut ilmu ketika tidak mengetahui ilmu yang berkaitan dengan masalah Allah, berkaitan dengan masalah agama, hendaknya seseorang mengatakan Allahu a'lam atau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini adalah merupakan kebiasaan para salafus saleh. Bagaimana para sahabat, bagaimana para a'imah ketika mereka tidak mengetahui, maka mereka mengatakan Allahu a'lam, dan mereka tidak malu-malu untuk mereka mengatakan saya tidak tahu. Para salafus saleh tidak malu-malu untuk mereka mengatakan Allahu a'lam. Maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mengatakan walaqad anqarallahu 'ala man yuhalliluna wa yuharrimuna bi ahwa'ihim. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari terhadap orang-orang yang mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, ara'aytum, apakah kalian telah melihat ma anzalallahu lakum min rizqin, yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kalian semua dari berbentuk rizki, faja'altum minhu haraman wa halalan, dan kalian jadikan ini haram, ini halal. Banyak orang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengetahui ilmunya. Mereka sangat mudah-mudahan untuk mengatakan oh ini halal, oh ini haram.
sangat bermudah-mudahan untuk mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Padahal apa? Padahal berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu adalah merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memulai firman Allah Subhanahu wa taala dimulai dari dosa-dosa yang paling kecil. Dimulai dari dosa-dosa yang paling kecil. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah memulai dari dosa-dosa yang kecil. Kata Allah, qul, katakanlah Muhammad. Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-fawahish, yaitu sesuatu yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya, kemudian dosa-dosa juga diharamkan. Wal baghya, zina juga diharamkan. Dari yang kecil, omongan yang fahish, omongan yang jelek diharamkan oleh Allah. Sampai berupa dosa, kemudian zina, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kemudian apa? Allah mengharamkan kesyirikan, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujah kepadanya. Kemudian apa kata Allah? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau mengatakan tentang Allah padahal engkau enggak mengetahuinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-A'raf. Berbicara tentang Allah yang kita tidak tahu ilmunya. Dan subhanallah, orang sangat bermudah-mudahan sekarang berbicara tentang Allah tanpa dia tahu ilmunya. Bahkan yang dia basicnya, kholfiyahnya, apa kholfiyah? Yaitu alma maternya, istilahnya dia nggak punya basic agama, dia ngomong tentang masalah agama. Apalagi di negeri kita ya. Di negeri kita, apalagi kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, apalagi kalau sudah mau masuk bulan-bulan yang besar, siapa yang akan diwawancarai? Yang diwawancarai tentang masalah agama, yang ngomong tentang masalah agama, orang-orang yang mereka tidak mempunyai kompeten sama sekali di dalam bidangnya. Artis yang diajak untuk berbicara tentang agama. Orang-orang yang di TV-TV itu yang diajak ngobrol masalah agama, bertanya tentang masalah agama, berbicara tentang masalah Allah, berbicara tentang masalah hukum dan lain sebagainya. Siapa mereka? Sudah pernah belajar apa tentang Al-Quran? Sudah pernah belajar apa tentang hadis Rasulullah SAW? Apakah mereka tidak takut untuk berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala padahal mereka enggak punya ilmu? Sehingga dengan mudahnya, oh kalau menurut saya, siapa kamu? Kok dengan enaknya menurut saya? Kita ini di dalam perjalanan beragama bukan menurut kamu, bukan menurut ente, bukan menurut dia. Tapi kita beragama menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ketika ada ayat dan hadis, coba pertanyakan, apa sih yang diinginkan oleh Allah? Apa sih yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dengan ayat dan hadis ini? Itu yang harus kita ikuti. Bukan menurut anak, menurut ente, menurut dia. Bukan. Meskipun kita dianggap ustaz dan lain sebagainya. Karena apa? Yang harus kita ketahui di dalam kita beragama, bagaimana kita beragama sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sesuai keinginan anak dan ente, tapi sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka benar ketika seseorang dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa apa? Tanpa ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar,
Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man afta bi ghairi ilmin kana ithmuhu ala man afta. Barang siapa yang berfatwa, yang menjawab sebuah permasalahan tanpa ilmu, tanpa didasari oleh ilmu, kana ithmuhu ala man afta. Sesungguhnya dosanya itu kepada siapa? Kepada orang yang tadi menjawab. Berat. Makanya terkadang kita ini beratnya, kita ini subhanallah dianggap ustaz, apalagi jenggot sudah panjang, celana sudah cingkrang, kita terkadang dianggap sama orang itu sudah agamis banget pokoknya. Dikira semua permasalahan agama itu kita itu sudah ketahui. Kemudian kita ditanya, ketika ditanya terkadang kita dengan gaya gengsinya kita, wih saya sudah ngaji lama ini, wah saya masa nggak bisa jawab permasalahan ini. Akhirnya apa? Meskipun ragu-ragu, nggak tahu dalilnya, dijawab aja sama seseorang tersebut. Maka hati-hati untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan masalah agama. Kalau betul-betul kita nggak tahu, jawab saja, afwan, anak nggak tahu. Nanti anak tanyakan kepada ustaz yang lain, atau silakan anak tanya kepada ustaz yang lain. Dan ini adalah merupakan da'us salaf, kebiasaan para salafus saleh. Kemudian dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali, beliau menceritakan an Uqbah bin Salim qala sahibtu Ibnu Umar arba'ata wa thalathina syahra. Kata Uqbah bin Muslim, beliau mengatakan apa? Saya menemani Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah merupakan sighar sahabat, yaitu apa? Sahabat yang kecil. Tapi apa? Tapi keilmuannya sangat luar biasa. Bahkan Ibnu Umar, beliau mempunyai sebuah madrasah di Madinah, meneruskan madrasahnya Zaid bin Thabit. Apa yang diceritakan oleh Uqbah bin Muslim? Diceritakan oleh Uqbah bin Muslim, saya menemani Ibnu Umar itu selama 34 bulan. Berapa tahun? 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Uqbah bin Muslim itu menemani Ibnu Umar. Kemudian apa? Fakana katsiran ma yus'alu fa yaqulu la adri. Kebanyakan dari Ibnu Umar ketika ditanya oleh orang, ditanya tentang sebuah permasalahan agama, kebanyakan mereka mengatakan apa? La adri, aku enggak tahu. Ini Ibnu Umar, bapak-bapak, yang dia Al-Quran saja, Al-Baqarah saja itu selesai 4 tahun. Iya, Ibnu Umar selesai Al-Baqarah yang sahih 4 tahun. 4 tahun Ibnu Umar menyelesaikan hafalan Baqarah. Kenapa? Karena Ibnu Umar memahaminya dan mengamalkannya. Ini Ibnu Umar, yang dimana Ibnu Umar langsung mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Langsung tahu ayat ini turun kepada siapa, permasalahannya apa, itu Ibnu Umar tahu. Tetapi ketika ditanya tentang permasalahan agama, banyak Ibnu Umar yang mengatakan la adri, gak tahu. Ini Ibnu Umar. Bagaimana Ibnu Umar itu begitu waraknya, begitu hati-hatinya di dalam sebuah majelis ini. Tidak seperti sekarang, pengajiannya 5 menit, pengajiannya 10 menit. Ayo ada yang mau bertanya, pertanyaannya setengah jam, semua dijawab. Allah, ngalang-ngalang Ibnu Umar. Harusnya kita mengikuti para salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh itu hati-hati di dalam apa? Di dalam menjawab sebuah pertanyaan. Kemudian tsumma yantaqid fayaqulu, kemudian Ibnu Umar berpaling ketika ditanya mengatakan la adri dan berpaling, kemudian mengatakan apa? Kepada Uqbah bin Muslim, beliau mengatakan atadri ma yuridu haula. Kamu tahu enggak apa yang diinginkan oleh yang bertanya tersebut? Maka Uqbah bin Muslim mengatakan la adri, saya enggak tahu. Maka Ibnu Umar mengatakan yuriduna ayyaj'alu dhuhurana jisran ila jahannam. Mereka ingin menjadikan punggung-punggung kita sebagai apa? Sebagai jembatan di atas api neraka. Sebagai jembatan di atas api neraka. Kenapa seperti itu? Iya, orang yang bertanya ketika bertanya kemudian kita jawab, dia selamat.
nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, "Ya Allah, saya sudah bertanya kepada si fulan dan si fulan sudah menjawab." Dia terselamatkan. Karena apa? Bertanya kepada orang tersebut, tapi kita yang menjawab. Kita yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kita yang akan dijebloskan ke dalam api neraka. Maka hati-hati. Berkata tentang Allah Subhanahu wa taala harus hati-hati. Kalau memang kita nggak punya ilmu tentang hal itu, maka stop. Jangan pernah terus berbicara tentang masalah hukum, ini halal, ini haram, berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama kalau memang kita nggak punya ilmunya. Kemudian dikatakan oleh Malik bin Anas, ini Imam Darul Hijrah. Apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas? Beliau mengatakan, haddatsani Rabi'ah qala li Ibnu Khaldah wa kana ni'mal qadi. Ya Rabi'ah, araka tuftin nas fa idza ja'aka ar-rajulu yas'aluka fala takun himmataka an tukhrijahu mimma waqa'a fi wal takun himmataka an tatakhallas mimma sa'alaka anhu. Ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau jelas keilmuannya sangat luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika beliau menceritakan bahwasanya telah menceritakan kepada Imam Malik Rabi'ah, kemudian berkata kepada Rabi'ah itu Ibnu Khaldah. Ibnu Khaldah ini dulu qadi. Beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, araka tuftin nas, aku melihatmu kamu itu sering berfatwa kepada manusia. Ada orang bertanya dijawab, ada orang bertanya dijawab, ada orang bertanya dijawab. Seakan-akan seluruh pertanyaan ini memang harus dijawab. Seakan-akan seluruh pertanyaan harus dijawab. Maka apa? Maka Ibnu Khaldah tadi menasihati kepada Rabi'ah. Beliau mengatakan, fa idza ja'aka ar-rajulu yas'aluka, kalau datang seorang laki-laki kepadamu dan bertanya kepadamu, fala takun himmataka an tukhrijahu mimma waqa'a fi. Maka ketika ada orang laki-laki datang kepadamu, maka himmah kamu, tujuan besar kamu, jangan engkau jadikan bagaimana kamu bisa menyelamatkan dia dari permasalahan dia. Tetapi yang kamu pikirkan pertama kali, kamu bisa selamat nggak dari pertanyaan itu? Kamu terkadang bisa menjawab, iya dia selamat dari permasalahan dia. Tetapi apakah kamu yang menjawab kamu bisa selamat nanti di hadapan Allah? Ini yang harus pertama kali kita pikirkan. Sebelum kita menjawab pertanyaan orang lain, pikirkan dulu. Ketika saya menjawab, nanti di hadapan Allah saya punya hujah nggak? Nanti saya di hadapan Allah, saya berbicara ini dengan ilmu nggak? Itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Orang yang dia bertanya, kita selesaikan permasalahannya. Wih, selesai permasalahan orang yang bertanya. Alhamdulillah. Yang bertanya semua puas. Mereka menjawab jawaban masing-masing dan itu akan menjadi hujah nanti di hadapan Allah. Bahwasanya dia bertanya kepada si ustadz, kepada si fulan, kepada si alan dan lain sebagainya. Tapi orang yang menjawab, apakah dia nanti bisa selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus betul-betul kita pikirkan. Kalau kita belum tentu bisa menjawab nanti di hadapan Allah, jangan sekali-kali kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Jangan sekali-kali kita berbicara dengan nama Allah Subhanahu wa taala padahal kita apa? Enggak tahu dalilnya, kita enggak tahu tentang hadisnya dan lain sebagainya. Asal aja kita ngomong, kita jawab. Ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Khaldah kepada Rabi'ah. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus betul-betul kita pahami. Jangan bermudah-mudahan untuk kita ngomong tentang Allah. Jangan bermudah-mudahan kita ini berbicara tentang hukum kalau kita memang nggak tahu. Kalau memang kita nggak tahu, katakan saja Allah wa Rasuluhu a'lam. Dan terkadang seseorang itu berbicara tentang hukum itu subhanallah sampai mendetail. Sampai masalah vaksin saja ditanya. Ini hukumnya apa? Vaksin Sinovac hukumnya apa? Vaksin Pfizer hukumnya apa? Wah ini haram, ini ada babinya, wah ini dan sebagainya. Bukan ranah kita untuk kita ngomong hal tersebut. Ada para ulama yang sudah memfatwakan, ada para ulama yang sudah meneliti. Kalau kita nggak tahu, katakan saja Allah wa Rasuluhu a'lam. Gak usah kita
istilahnya bukan ranah kita untuk kita meneliti dalam hal tersebut. Sudah ada para ulama, sudah ada alim ulama, ada MUI yang semua sudah mengetahui tentang hal tersebut. Kemudian ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus betul-betul difahami oleh para penuntut ilmu, ketika seseorang itu sudah masuk di dunia ilmu, sudah masuk di dunia perjalanan ilmu ini, jangan sekali-kali untuk ngomong tanpa ilmu. Karena mungkin ada orang melihat kita sering datang ke pengajian, mungkin banyak orang melihat kita Ustadz itu sering datang ke pengajian, bapak itu sering datang ke pengajian. Mungkin kita akan ditanya oleh orang-orang. Maka ketika kita memang nggak punya ilmunya, jangan pernah dijawab. Yakinkan dulu kalau kita sudah tahu dalilnya. Yakinkan terlebih dahulu kalau yang diinginkan oleh dalil yaitu hal tersebut, baru kita bisa jawab. Tapi kalau semua masih ragu, dalilnya kita ragu, kemudian yang diinginkan oleh dalil tersebut kita juga masih ragu, maka maka sebaiknya kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang-orang yang dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu itu karena ada sebuah penyakit di dalam diri. Apa biasanya penyakit? Penyakit tasaddur qabla ta'ahul, yaitu pengen muncul sebelum waktunya. Pengen muncul sebelum waktunya. Anak baru mungkin belajar setahun 2 tahun, sudah pengen muncul, sudah pengen dikenal sama orang. Akhirnya apa? Akhirnya dia muncul yang pada hakikatnya dia belum waktunya untuk muncul. Dan ini adalah merupakan sebuah penyakit para penuntut ilmu. Penyakit penuntut ilmu yaitu dia muncul sebelum waktunya. Karena orang yang muncul sebelum waktunya, kalau dia sudah muncul, gengsinya besar. Gak mau dong dikatakan bahwasanya dia gak tahu apa-apa. Gak mau dikatakan bahwasanya dia masa Ustadz gak bisa jawab. Akhirnya apa? Akhirnya jawab dengan apa yang ada di pikiran dia, entah sesuai dengan dalil atau tidak sesuai dengan dalil. Dan ini subhanallah banyak sekali kejadian yang seperti ini. Maka hati-hati dengan masalah tasaddur qabla ta'ahul, muncul sebelum pada waktunya. Kita harus tahu diri. Kita itu siapa sih? Kita ini para penuntut ilmu yang seperti apa sih? Kalau kita mau mengajarkan kepada seseorang, sampaikan yang sudah kita pelajari. Sampaikan dari hal-hal yang dasar yang perlu kita ajarkan kepada seorang muslim. Gak perlu kita berbicara dengan sesuatu yang besar. Gak perlu kita berbicara tentang permasalahan umat yang sekarang sedang melanda. Kenapa? Sudah ada ustaz-ustaz besar yang sudah berbicara seperti ini. Kita yang kecil-kecil ini ya sudah ngajarin bapak-bapaknya tentang masalah adab penuntut ilmu, tentang masalah tauhid supaya mereka kenal dengan Allah. Permasalahan pemerintah, permasalahan yang gede-gede kita serahkan sama ustaz-ustaz. Kenapa? Karena mereka yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika ada ustaz-ustaz besar sekarang yang ada di Indonesia. Betapa banyak ustaz-ustaz yang mereka tua, dari sisi ilmu mereka lebih berilmu, dari sisi pengalaman mereka lebih berpengalaman. Mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita yang masih muda-muda yang kecil-kecil ini hanya bisa mengambil ibrah. Bagaimana sih ustaz-ustaz tua ini menyelesaikan masalah? Bagaimana sih ustaz-ustaz tua ini menyelesaikan permasalahan umat? Supaya apa? Nanti suatu zaman kita akan mendapati fitnah yang mungkin lebih berat dari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah dari ustaz-ustaz yang besar ini. Kalau kita yang kecil-kecil sekarang, ya kita ngurusi yang kecil-kecil juga, jangan ngurusi yang besar-besar. Kalau kita yang baru muncul, baru lulus Madinah, sudah ngomong masalah umat. Baru lulus Yaman, baru sudah ngomong masalah umat. Akhirnya apa? Umat bingung. Yang ustaz tua ngomong seperti ini, ustaz muda ngomong seperti ini. Ustaz tua ngomong seperti ini, dibantah sama ustaz muda. Ini sih bener yang mana? Ustaz Salafi kok saling bantah-bantahan. Masalah corona, masalah soft saja kok saling bantah-bantahan. Gak karu-karuan.
Akhirnya yang di bawah yang bingung. Bingung nggak? Bingung. Ini mau ngikut Ustaz sama, Ustaz si fulan atau Ustaz fulan ini? Masalah sok saja bingung. Kenapa? Karena semua orang berbicara tentang masalah hal yang umat yang begitu besar. Hendaknya yang kita yang masih muda-muda, yang ilmunya baru cetek ini, istilahnya baru sedikit, ajari yang bermanfaat. Kuatkan keimanan kaum muslimin, kuatkan keimanan orang-orang mukmin. Kenalkan mereka dengan Allah, kenalkan mereka untuk menuntut ilmu, sibukkan mereka untuk menuntut ilmu. Untuk permasalahan yang besar-besar, biarkan mereka, biarkan para ustaz, para ulama yang mereka berbicara dengan hal-hal yang besar. Kenapa? Karena penyakit tasaddur qabla ta'ahul ini muskilah. Ini penyakit yang luar biasa yang sering para ulama itu mengingatkan, jangan engkau muncul kalau belum ada waktunya. Kalau belum waktunya kamu muncul, jangan muncul. Coba bayangkan Imam Ahmad saja, berapa sih Imam Ahmad itu keilmuannya luar biasa. Tapi Imam Ahmad ketika ditanya, mana majelisnya Imam Ahmad? Di mana Imam Ahmad? Imam Ahmad merasa belum waktunya untuk muncul. Apa yang dikatakan Imam Ahmad? Imam Ahmad masih i'tikafa bil bait. Imam Ahmad masih berada di rumahnya, masih belajar. Siapa yang menjawab itu? Imam Ahmad sendiri yang menjawab itu. Itu Imam Ahmad. Karena apa? Imam Ahmad gak berani ngomong tentang masalah umat ketika itu. Kenapa? Karena merasa bahwa dirinya belum cukup. Imam Syafi'i, ketika itu Imam Syafi'i diminta untuk berfatwa, hafalannya sudah luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh ibunya Imam Syafi'i? Jangan sekali-kali engkau berfatwa sampai apa? Sampai engkau menguras ilmu dari Imam Malik. Akhirnya apa? Belajar lagi Imam Syafi'i ke Imam Malik. Kenapa? Imam Malik lebih luar biasa, lebih tua. Akhirnya apa? Belajar lagi kepada yang lebih tua. Gak berfatwa terlebih dahulu. Bayangkan Ibnu Umar ketika Rasulullah SAW bertanya, siapa yang tahu tentang pohon seperti permasalahan seorang mukmin? Ada sahabat besar, ada sahabat kibar ketika itu. Apakah Ibnu Umar ketika itu tahu? Ibnu Umar yang kecil yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Tidak, Ibnu Umar menahan diri untuk berbicara. Padahal Ibnu Umar tahu tentang apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Para sahabat kibar tidak menjawab. Yang meriwayatkan hadis itu siapa? Ibnu Umar. Makanya pembagian ada sigar sahabat, ada kibar sahabat, ada kibar ulama, sigar ulama. Bukan berarti ditinjau dari sisi yang ulama yang kibar lebih banyak ilmunya daripada yang sigar. Belum tentu. Yang sigar terkadang lebih banyak ilmunya. Tetapi apa? Ada kibar ulama, ada sigar ulama, ada kibar sahabat, ada sigar sahabat. Untuk apa? Untuk beradab. Bagaimana yang sigar ini, yang kecil-kecil ini, yang muda-muda ini beradab dengan yang lebih tua. Ini kenapa ada pembagian itu? Bukan permasalahan kalau yang kibar sudah berarti lebih banyak ilmunya, belum tentu. Tapi permasalahan ini kembali ke permasalahan adab. Kalau kita masih muda-muda, jangan sangat bermudah-mudahan kita muncul tasaddur, padahal kita belum waktunya untuk muncul. Apalagi di dunia sosmed sekarang. Ustaz, baru keluar dari Jamiah Islamiyah, Ustaz, anak orbitkan antum. Muncul, diorbitkan, semua ditayangkan di YouTube, di Instagram, dan akhirnya apa? Terkenal. Ketika terkenal, apa yang terjadi? Ada pertanyaan, menuntut dia harus menjawab. Menuntut dia harus bersikap bagaimana dia nggak sikap para penuntut ilmu. Ini yang bahaya. Maka para pegiat media sosial hati-hati dengan mengorbitkan ustaz. Ini hati-hati karena ini ini juga apa? Ada istilahnya program juga pengorbitan ustaz-ustaz muda. Sehingga apa? Sehingga dakwah ini akhirnya apa? Gak karu-karuan. Akhirnya yang bingung umat. Kenapa? Karena seperti itu. Yang tua berbicara, yang muda ngomong. Yang tua berbicara, yang muda ngomong. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinasihatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa? Mimma yajibul hadar min, termasuk dari
termasuk dari sesuatu yang harus diperhatikan dan kita harus berhati-hati darinya, ayyatasaddar talibul ilmi qabla ayyakuna ahlan litasaddur, yaitu seorang penuntut ilmu muncul padahal dia belum waktunya untuk muncul. Belum waktunya untuk muncul. Wa kana hadza dalilan ala umur. Kenapa kok para penuntut ilmu itu jangan muncul kalau belum waktunya muncul? Karena banyak sekali mafsadah, kerusakan yang terjadi ketika dia muncul belum pada waktunya. Dan maaf, kalau seandainya seorang penuntut ilmu itu harus muncul, dia harus mulai ngajar, dia harus juga terus ada hubungan dengan yang kibar, harus ada hubungan dengan yang tua. Kenapa? Karena kita ini yang masih muda, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ego kita itu masih besar, nafsu kita masih banyak. Kalau orang tua itu biasanya pengalamannya lebih banyak. Mereka sudah tahu medan dakwah, mereka lebih lama di medan dakwah, mereka sudah makan asam, garam, asinnya semua di medan dakwah ini. Sehingga kita, kalau kita mau berdakwah pun yang mudah-mudahan, hendaknya apa? Kita harus terus menjalin hubungan dengan yang tua. Sehingga apa? Ada permasalahan kita tanyakan kepada yang lebih tua, ada permasalahan kita tanyakan kepada yang lebih tua. Jangan berdiri sendiri. Terkadang ukul kita kuat, seperti yang saya bilang. Terkadang ukul kita kuat, pemahaman kita kuat, tetapi kaki kita yang tidak kuat. Karena di dalam perjalanan dakwah ini bukan hanya ukul yang dikuatkan, bukan hanya akal yang dikuatkan, tapi kaki juga harus kuat. Akal boleh kuat, boleh berilmu, tapi ketika ada fitnah, apakah kaki kita sudah kuat? Apakah ketika ada fitnah, kaki kita sudah bisa bermain cantik dengan fitnah tersebut? Terkadang yang muda-muda ketika ada fitnah, terobos sana, terobos sini, nggak melihat maslahat dan nggak melihat madharat. Nggak bisa seperti halnya yang tua-tua. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali seorang penuntut ilmu itu muncul kalau belum waktunya. Nanti ada suatu masanya. Maka ada salah seorang ustaz yang menasihati saya. Ketika beliau berkata kepada saya ketika saya baru lulus dari Madinah, "Bedowi, antum sudah punya apa?" Antum jawab, "Alhamdulillah Ustaz, antum sudah punya ijazah S1." Maka beliau mengatakan, ijazah S1-mu itu bermanfaat kalau untuk kantor, tapi kalau untuk dakwah, ijazah yang paling penting itu ijazah dari Allah. Bingung, maksudnya apa ijazah dari Allah? Apa maksudnya ijazah dari Allah? Beliau mengatakan kepada saya, kamu itu masih muda, teruslah berjalan, teruslah berdakwah, teruslah menuntut ilmu, dan lihatlah ibroh kepada ustadz-ustadz yang tua, ustadz-ustadz yang lebih dahulu di dalam medan dakwah. Kamu terus membenarkan akidah kaum muslimin, kamu terus membenarkan pengenalan kaum muslimin kepada Allah. Suatu saat, kalau Allah Subhanahu wa taala memilih kamu, maka kamu dakwahmu akan diterima oleh masyarakat. Karena apa? Allah yang melihat hati kamu. Kamu jujur gak di dalam dakwah ini? Kamu benar gak di dalam dakwah ini? Maka ketika kamu benar, kamu terus berdakwah, kamu punya hubungan dengan yang lebih tua di dalam medan dakwah, dan kamu terus bisa mengambil ibroh, maka ketika kamu diterima oleh masyarakat, disitulah ijazah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kamu. Maka hati-hati ketika sudah diberi ijazah oleh Allah. Kenapa? Karena di situ kamu mulai akan diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu nanti akan banyak pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah menjadi amanah kehidupan. Itu adalah merupakan apa? Ijazah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka gak perlu terburu-buru, ada masanya, ada waktunya. Suatu saat kalau Allah sudah melihat hati kamu benar, di situ kamu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Omongan kamu diterima, dakwah kamu diterima oleh masyarakat. Disitulah kamu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang berjalanlah, luruskan niat,
terus memperbaiki akidah dan pengenalan umat. Ini ada salah seorang ustaz tua yang menasihati anak seperti itu. Hingga akhirnya saya berpikir, iya benar juga. Benar apa yang dinasihatkan oleh ustaz tersebut, di mana kita juga harus punya hubungan dengan ustaz-ustaz yang lebih tua. Di mana kita nggak mengetahui bagaimana keadaan umat itu sebenarnya. Kalau ada permasalahan umat semua orang berbicara, ada permasalahan umat semua orang berbicara, yang terjadi benar. Yang sekarang banyak orang bingung, banyak orang nggak bisa pegang satu. Ini gimana? Yang masalah ini saja khilaf, bahkan apa? Saling bantah-bantahan. Bantah-bantahan di mana? Di sosmed lagi. Akhirnya musuh-musuh Islam ketawa, tuh loh. Yang mengaku paling salafi, yang mengaku paling sunnah, yang mengaku paling benar. Akhirnya di antara mereka sendiri aja bantah-bantahan. Kenapa itu? Ya seperti itu. Makanya adab di dalam thalabatul ilmu itu harus kuat. Bagaimana kita punya adab kepada guru kita? Bagaimana kita punya adab yang harus kita jauhi di dalam perjalanan kita menuntut ilmu? Kemudian beliau mengatakan, kenapa sih tasaddur qabla ta'ahul itu penting untuk kita perhatikan, yaitu muncul sebelum waktunya? Karena apa? Karena hal tersebut itu bisa ijabuhu binafsihi, itu bisa membanggakan dirinya sendiri. Orang itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak kecil yang baru bisa jalan, biasanya dia jalan pelan-pelan. Tetapi ketika dilihat, kok dia berusaha lari, kira-kira anak kecil ini kenapa? Hah? Apa? Senang. Kalau ada anak kecil yang baru jalan, kemudian dilihat oleh orang tuanya di jalan, ayo nak, pintar kamu nak jalan, kemudian dia lari. Anak kecil ini niatnya apa? Pamer, Pak. Pengen menunjukkan kepada orang tuanya kalau saya itu bisa. Sama. Orang itu kalau dia masih sinun tahammul, dia waktunya itu masih belajar, belum waktunya untuk menyampaikan, tapi kok sudah menyampaikan, akhirnya apa? Yang muncul yaitu berbangga diri, pamer. Kalau orang Jawa bilang pamer, menunjukkan ini loh sudah jadi ustaz, ini loh aku sudah bisa tampil dan lain sebagainya. Ini harus betul-betul dijaga. Makanya di dalam kitab Adab Thalabatul Ilmi ini sangat betul-betul diperhatikan oleh para ulama. Tasaddur qabla ta'ahul ini bahayanya sangat luar biasa. Muncul sebelum waktunya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena bisa menjadikan orang itu berbangga diri. Padahal apa? Padahal dia belum layak untuk sampai ke situ. Kemudian orang yang tasaddur qabla ta'ahul menunjukkan apa? Dia nggak punya fikih, nggak punya makrifah kepada sesuatu. Kenapa? Orang yang seperti yang saya bilang tadi, orang yang tasaddur qabla ta'ahul di medan dakwah saja dia belum paham. Harusnya dia, kalau orang Jawa, ngintel dulu, ngikut dulu, ngelihat gimana ustaz berdakwah, ngelihat keadaan, ngelihat hikmah, ngelihat ibrah. Bagaimana supaya apa? Supaya dia bisa menyelesaikan permasalahan. Kalau nanti ada suatu permasalahan yang sama, dia bisa menyelesaikan itu. Kemudian beliau mengatakan, annahu idza tasaddara qabla an yata'ahhala lazimahu ay yaqulu 'ala Allahi ma lam ya'lam. Kalau tasaddur qabla ta'ahul muncul sebelum waktunya, dia sangat mudah untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa? Gengsinya besar. Wih, aku ustaz besar ya, ustaz YouTube. Ustaz YouTube viewernya banyak. Tolong ya, subscribe. Apa subscribe ya? Tolong ya. Like and subscribe jangan lupa gitu kan. Ustaz YouTube udah terkenal dan lain sebagainya. Kalau sudah ngerasa hebat, sudah wah, sudah ngerasa terkenal, akhirnya apa? Ketika banyak pertanyaan dengan mudahnya dia jawab. Terkadang subhanallah, dia nggak tahu dengan hal tersebut, dijawab saja sesuai dengan apa yang ada di otaknya dia. Tidak dikembalikan kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin, annal insana idza tasaddara fa innahu fil ghalibi la yaqbalul haq. Orang itu kalau muncul sebelum waktunya biasanya sulit untuk menerima kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran.
Karena ngerasa bahwasanya dirinya ustaz. Aku ustaz kok dinasihati sama ustaz. Ini fenomena ustaz-ustaz muda ya. Karena anak masih muda, jadi kadang kalau ngisi ini pengen senyum-senyum sendiri karena memang terjadi, Pak. Memang ini betul-betul terjadi. Jadi manusia ketika muncul sebelum waktunya, maka sulit untuk menerima kebenaran karena merasa bahwasanya dirinya itu sudah berilmu. Makanya orang yang berilmu itu ada beberapa tingkatan. Disebutkan orang yang dia masuk ke dunia ilmu, pertama dia akan sombong. Orang disebutkan oleh para ulama, orang kalau dia masuk ke dunia ilmu, yang pertama dia akan merasa sombong, merasa paling hebat, merasa paling berilmu. Kemudian kalau masuk dalam tingkatan kedua, terus dia belajar, maka dia akan bisa merendahkan diri. Mulai dia akan bisa merendahkan diri. Oh iya, ternyata penuntut ilmu itu harus bisa merendahkan diri. Terus dia belajar, tingkatan sampai yang paling ketiga, yaitu ngerasa dia nggak punya apa-apa. Bahwasanya memang dirinya bodoh. Ilmunya Allah itu sangat luas dan kita nggak tahu apa-apa tentang, hanya sedikit. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah aku berikan ilmu kepadamu kecuali qalil. Kecuali sedikit. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Masih banyak ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari kita. Ilmu yang sedikit ini saja akhirnya apa? Membuat seseorang kalau betul-betul kenal dengan Allah, akhirnya apa? Akhirnya seseorang merasa bahwasanya dirinya betul-betul gak punya apa-apa. Dirinya hanya seorang makhluk yang lemah, yang semua atas izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan, kehilafan selama kita belajar adab menuntut ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mempraktekkan, mengamalkan ilmu adab thalabatul ilmu ini. Masya Allah, kita sudah belajar, hujah pun sudah tegak kepada kita semua. Istilahnya ilmu itu sudah sampai kepada kita semua, dan kita nanti akan ditanya oleh Allah dengan ilmu yang kita sudah pelajari. Kalau kita nggak praktekkan, kalau kita nggak amalkan, justru malah akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ini yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah pekan depan insyaallah kita akan mulai belajar bahasa Arab di hari Ahadnya. Jadi bapak-bapak yang kemarin sudah daftar, ada berapa kemarin? 8 ya, yang siap untuk belajar bahasa Arab. Jadi insyaallah kita akan mulai belajar bahasa Arab. Jadi nanti tolong didata kembali yang betul-betul ingin belajar bahasa Arab. Insyaallah kita akan belajar bahasa Arab seminggu 2 kali. Yang 1 hari kita offline, yang 1 harinya nanti insyaallah akan carikan waktu untuk online, karena hanya sekedar setoran dan itu bisa lewat telepon. Seperti itu Bapak-bapak. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.